Shalom, selamat pagi Jemaat Chapel. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Nyanyian kemenangan iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Kita menyanyikan ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kita percaya bahwa kasih Tuhan memulihkan hidup kita, kuasanya membangkitkan roh kita, dan darahnya telah tercurah bagi kita. Dan itulah pengorbanan yang sempurna. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, pengorbanan sempurna. Jemaat Chapel dipersilakan berdiri. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu, rancangan-Mu indah bagi
karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu Mari kita berdoa. Layaklah pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih dari sepanjang malam Tuhan telah pelihara kami hingga pagi ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami buat pada saat ini Tuhan berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka jam ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini kita akan menyanyikan Mars dan Him STFT Javrai Makassar.
Jemaat Chapel dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bambang Nursena. Kepada Bapak kami persilakan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah pagi hari ini, di mana kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu, Bapa, karena itu diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Kristus, agar firman yang kami baca ini dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Saudara-saudara, kita akan membaca Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kita bisa membaca paralel dari ayat ini dalam Injil Matius 15 ayat 21 dan 22 saja. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, dan seterusnya. Saudara-saudara, teks-teks Alkitab itu kalau dibaca tanpa melihat konteks sejarah, kadang-kadang menimbulkan multitafsir yang itu membuka peluang untuk disalahpahami oleh orang-orang modern yang punya jarak waktu, ruang sangat jauh. Karena itu munculnya bidat-bidat dalam kekristenan. Itu biasanya karena mereka salah satunya itu memahami teks kitab suci yang berasal dari ruang dan waktu yang sangat jauh berbeda dipahami dalam konteks modern. Satu contoh misalnya, kelompok yang dikenal dengan Jehovah Witnesses, kelompok saksi-saksi Yehova. Dia memahami kata yang sulung dari segala ciptaan Allah itu dipahami Yesus itu anak sulung dan ciptaan yang lain itu adalah anak-anak setelah Yesus. Sehingga ada paham mereka bahwa Yesus itu lebih senior daripada kita.
Tapi hakikatnya Yesus itu bagian dari ciptaan. Ini misalnya diambil dari surat Kolose pasal 1 ayat 15. Padahal kata sulung ini tidak harus dipahami dalam makna sulung dalam pengertian orang modern. Kata Ibrani Bechor dalam sejarah kuno itu tidak sekedar sulung dalam pengertian anak yang lahir pertama. Tetapi juga sulung itu memiliki background budaya yang sangat panjang. Dan budaya Timur Tengah kuno itu tidak hanya dibuktikan dari interteks kitab suci. Tetapi juga prasasti-prasasti sejarah yang berdekatan dengan zaman kitab suci itu. Misalnya tentang pembelian hak kesulungan dalam prasasti Nusi. Prasasti Nusi itu sejaman dengan Abraham. Ini bisa untuk memahami bagaimana Esau dan Yakub berebut hak kesulungan. Tentu kalau dimaknai dalam pengertian modern, yang sulung itu ya sulung, pokoknya anak pertama. Padahal kesulungan dalam budaya kuno di Timur Tengah itu satu, dia memiliki makna, dia memiliki warisan 2 kali lipat daripada adiknya. Yang kedua, dia berhak atas berkat orang tuanya. Dan yang ketiga, dia berhak memimpin mezbah keluarga. Tidak hanya orang Yahudi seperti itu, tadi budaya Timur Tengah kuno pada umumnya adalah seperti itu. Makanya dalam prasasti Nusi itu ada deskripsi tentang seorang yang menjual hak kesulungannya dengan sebidang tanah. Nah, apa yang dinarasikan dalam kisah Esau dan Yakub itu tidak bisa dipahami dalam konteks sekarang karena budayanya sangat berbeda. Esau memandang bahwa kesulungan itu seolah-olah hanya berarti warisan. Maka kalau sekarang dia jual ya kapan aja juga akan hilang. Dia meremehkan berkat yang kedua dan yang ketiga, yaitu diberkati orang tuanya dan pemimpin mezbah keluarga. Maka apabila itu dipahami tanpa melihat konteks sejarah, seolah-olah hanya Yakub yang dipersalahkan karena penuh tipu daya dia nipu kakaknya. Begitu juga orang tua Yakub juga terlibat dalam hal seperti itu. Maka ketika contoh saksi Yehova ini mengutip teks dari Kolose tadi dipahami Yesus itu bagian dari ciptaan. Karena toh dia yang sulung, yang lain-lain itu adik-adiknya. Padahal kesulungan di sini maknanya adalah yang mulia, yang lebih mulia daripada yang lain. Bukan berarti Yesus bagian daripada ciptaan. Nah, itu contoh-contoh seperti ini yang kadang-kadang tidak dikupas, sehingga bagi saya pribadi mendampingkan kajian kitab suci dengan arkeologi itu tidak bisa dielakkan lagi. Karena kebanyakan bidat-bidat modern itu muncul karena buta sejarah. Ya, buta sejarah gereja, buta sejarah sekuler, dan juga tidak menempatkan sama sekali teks-teks kitab suci itu sebagai sebuah ruang sejarah tertentu. Sehingga akibatnya apa? Kitab suci kita ini sama aja dengan kitab suci orang lain. Yang hanya dipahami secara normatif sebagai ilham atau sebagai wahyu yang tidak bisa dikritik, bahkan secara dihadap-hadapkan dengan ilmu pengetahuan. Padahal kitab suci itu, Alkitab itu salah satu keunikannya yang tidak bisa ditandingi oleh kitab suci manapun di dunia adalah bukti-bukti akurasi sejarahnya. Maka sering saya sampaikan sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Nah, kita akan membahas teks ini. Teks ini pun dalam perkembangan teolog modern, bahkan yang sudah tidak lagi layak disebut teolog barangkali. Itu dipahami karena semacam
ada ruang kosong yang diisi sekenaknya tanpa melihat keberdampingan data sejarah dengan kitab suci yang sejaman itu. Di sini kan digambarkan, Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Dan menurut catatan Matius, kepergiannya ke sana dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Lalu ketemulah dengan seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan, tetapi Yesus menjawab bahwa tidak layak roti di meja Tuhan itu diberikannya kepada anjing. Perempuan ini kemudian sangat tidak merasa tersinggung dengan itu, tapi sangat beriman. Dia mengatakan, toh remah-remah yang jatuh dari meja itu juga bisa dinikmati oleh si anjing tadi. Maka Yesus mengatakan, ibu, imanmu yang besar itu akan menyelamatkan setiap yang percaya kan. Akhirnya setelah dia pulang, perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan itu anaknya sudah dilepaskan dari cengkeraman setan. Ada tema-tema besar di dalam konteks ini. Yang pertama adalah hubungan antara Yehudim dan Goyim. Yehudim itu orang-orang Yahudi, Goyim itu non-Yahudi. Kalau kita membaca bukan hanya sekedar tafsir modern, tapi kita bisa melihat misalnya tafsir bapak-bapak gereja dari setiap zaman. Jadi setelah muridnya Yesus yang 12, 70 murid, muridnya para rasul misalnya kan dokumennya ada semua itu. Misalnya surat-surat Ignatius dari Antioquia. Ignatius itu meninggal tahun 107. Muridnya Petrus yang meninggal tahun 64 Masehi. Muridnya Yohanes juga yang meninggal di Efesus tahun 96 Masehi. Kemudian ada surat Polikarpus. Polikarpus dari Smyrna itu salah seorang dari pemimpin atau penilik jemaat atau episkopos dari salah satu dari 7 gereja di jemaat kitab Wahyu, yaitu Smyrna, sekarang kota Izmir di Turki. Clement dari Roma yang namanya tercatat di dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Tapi ketika kita membaca itu kan, itu seolah-olah teks yang tidak ada hubungannya dengan sejarah. Padahal tokoh-tokoh yang dimaksud dalam Alkitab itu meninggalkan bagi kita itu adalah catatan sejarah. Sekalipun catatan-catatan mereka itu bukan kitab suci, kita tidak usah berdebat soal teologi. Kalau kita ngomong tentang metodologi sejarah, akurasi dari catatan mereka itu tentu lebih penting ketimbang catatan para bapak gereja dari abad ke-7, abad ke-6, abad ke-9, abad ke-15 sampai teolog modern apalagi. Karena catatan-catatan kitab suci tentang siapa penulisnya itu juga dari mereka. Misalnya dari Papias. Papias itu muridnya Yohanes. Dia menceritakan bagaimana Markus itu menjadi anak rohani Petrus ketika mengabarkan Injil ke arah barat, dan Markus itu menerjemahkan apa yang dikhotbahkan Petrus. Dan ini paralel dengan apa yang dikatakan dalam surat Petrus sendiri, Markus anakku. Apakah hubungan Markus dengan Petrus? Itu sama sekali tidak dibahas dalam kebanyakan eksegese modern. Karena apa? Salah satu sebabnya karena orang Protestan alergi dengan Katolik. Karena dianggap data-data sejarah gereja itu bukan Alkitab, dan itu asal tidak menguntungkan Katolik. Mental seperti ini masih ada sampai hari ini. Saya yang tidak berurusan dengan tradisi Katolik, Protestan atau Ortodok, karena saya berasal dari orang yang dulunya tidak percaya sama sekali, saya melihat bahwa kecenderungan teologi yang sifatnya itu konflik dengan pihak lain atau warisan konflik itu harus dibongkar. Karena tantangan kita sekarang ini menghadapi bagaimana tren-tren teologi modern yang justru akhirnya semakin jauh kita dari catatan bapak-bapak rasuli ini. Sangat bebaslah teologi kita ini, sangat liberal. Akibatnya ada yang meragukan bahwa Injil Yohanes tidak ditulis oleh Yohanes anak Zebedius, tapi Yohanes lain di abad kedua. Terus saya bilang,
Hei Bung, abad kedua itu mulai tahun berapa? Karena akhir tahun 96, 90-an itu sudah masuk abad kedua kan? Tahun 101, 107 ketika muridnya Yohanes wafat itu kan abad kedua sudah. Jadi sampai pembagian abad pun itu teks misalnya P66 itu berasal dari abad kedua. Abad kedua itu apa? Bayangan orang kan tahun 200 ke atas. Padahal yang namanya abad kedua itu tahun 96 itu sudah abad kedua. Nah tahun 96 itu Yohanes anak Yebedeus baru meninggal. Lalu Yohanes mana lagi yang mereka usulkan sebagai penulis Injil? Hanya untuk menghilangkan warisan rasuli dari Injil. Dan ini tanpa disadari menjadi penyakit bagi para teolog modern karena dia kehilangan akar sejarah. Karena kalau saya bicara seperti ini saya tidak bicara ngomong Katolik atau Ortodok atau Protestan, saya bicara tentang sejarah. Jadi ketika orang mengatakan Pak Bambang kelihatannya seperti pro Katolik atau pro Ortodok, ini bukan soal pro atau bukan pro, ini adalah soal sejarah. Jadi catatan sejarah dimanapun juga, muridnya Diponegoro yang pernah makan sama Diponegoro, misalnya Sentot Prawiro Dirjo atau Kiai Mojo, itu lebih penting daripada catatan kita sekarang yang berjarak 200 tahun setelah Pangeran Diponegoro. Begitu juga sekarang. Dalam konteks ini, Alkitab ya misalnya. Kenapa Yudas itu matinya di dalam Injil Matius itu gantung diri. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul itu jatuh tertelungkup dan kemudian ususnya sampai terburai keluar. Nah Alkitab bertentangan. Kalau Anda membaca Dictionary of the Bible Difficulties, itu catatan yang cukup bagus. Tapi bagi saya, lebih bagus lagi apabila kita cari rujukannya pada masa yang berdekatan dengan penulis Injil. Kan kalau di dalam Dictionary of the Bible Difficulties itu cuma ditulis, Matius itu bicara tentang cara matinya, Kisah Para Rasul itu berbicara tentang keadaannya ketika mati. Selebihnya itu ruang kosong yang diisi apa saja kan. Tapi kalau Anda membaca catatannya Papias, itu tertulis dalam dokumen yang dilestarikan oleh Irenaeus dari Lyon. Irenaeus itu wafat tahun 202, Irenaeus itu muridnya Polikarpus yang wafat tahun 156. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Ya. Jadi itu jelas memiliki mata rantai. Nah, Irenaeus itu melestarikan catatan-catatan Papias dalam buku yang berjudul The Fragment of Papias. Dia mengatakan, Papias ini mengatakan, Papias itu muridnya Yohanes dari Hierapolis. Dia mengatakan, Yudas Iskariot, dia gantung diri. Tetapi talinya itu tidak sampai, sebelum dia masih ketika dia digantung, dia tidak sampai mati. Talinya itu kemudian putus. Dan Yudas Iskariot itu jatuh ke lembah Hinom. Nah, karena Anda lihat sendiri posisinya lembah itu seperti apa kalau di kota Yerusalem, jatuh dalam keadaan tertelungkup, ususnya keluar. Dan masih zamannya Papias dia memandang. Sampai hari ini banyak orang-orang di Yerusalem tidak mau lewat ke tempat itu karena bau yang menyengat dari hakal dama itu, tanah darah itu, sehingga orang-orang selalu menghindari lewat di situ. Ini catatan dari siapa? Catatan dari muridnya Yohanes. Terlepas daripada apa teologi kata, mau teologi Lutheran, mau teologi Calvinis, mau Wesleyan, itu enggak relevan dalam konteks ini. Karena yang penting adalah catatan sejarah tertua di mana Alkitab kita ini sekarang sering diserang oleh pihak-pihak di luar kita. Bahkan ironisnya, yang menyerang itu adalah pihak Kristen sendiri yang tidak memiliki akar sejarah tentang Alkitabnya. Itu memprihatinkan. Ketika Alkitab itu penuh dengan bukti sejarah yang melimpah ruah, tetapi juga harus mungkin secara prihatin kita katakan, tidak ada kitab suci di dunia ini yang dikritisi lebih daripada
kitab suci kita. Tidak ada kritik historis yang begitu bebas diterapkan pada literatur keagamaan apapun kecuali Alkitab. Kalau yang lain-lain kan diproteks. Bahwa orang mulai nafsir keliru aja bisa masuk penodaan agama. Tapi di Kristen mana ada seperti itu. Kita juga tidak ingin ketika Alkitab kita dikritisi, kita tuntut dengan penodaan agama, tidak. Karena Alkitab bisa membela dirinya sendiri. Nah itu saudara-saudara, nah termasuk teks yang kita baca, saya ingin sampaikan bahwa teks ini disalahgunakan oleh seorang teolog modern, ini pendeta ini mula-mula. Sekalipun akhirnya kalau tidak salah dia tidak aktif lagi di pelayanan. Dia menulis buku judulnya adalah Jesus Dynasty, Dinasti Yesus. Nah, teolog ini kalau tidak salah namanya James Tabor. Dia mengatakan bahwa kenapa Yesus ketika datang ke Siro-Fenisia, dia tidak mau kedatangannya itu diketahui orang lain, dia datang secara diam-diam. Misteri ini harus disingkapkan katanya. Dan bukunya itu sudah diterbitkan oleh Gramedia kan beberapa tahun lalu. Lalu dia mengajukan sebuah teori. Di Jerman itu ditemukan sebuah kubur yang tertulis kubur itu adalah Abdes Pandera. Dan Abdes Pandera ini adalah seorang perwira Romawi yang pernah berdinas di Sidon selama 40 tahun sebagai divisi pemanah. Jadi seorang yang bernama Abdes Pantera atau Pandira gugur di tempat ini. Dia berasal dari perwira Romawi, divisi pemanah, berdinas selama 40 tahun di Sidon. Itu fakta pertama yang dia ambil dari prasasti Abdes Pandera yang ditemukan di Jerman. Yang kedua, teolog ini kemudian membahas tentang tulisan Justinus Martir dalam perdebatannya dengan orang Yahudi pada zamannya. Justinus Martir itu seorang penulis atau apologet awal gereja yang menulis kira-kira tahun 150. Dia berdebat tentang nama Pantera itu bersama orang Yahudi ketika orang Yahudi menuduh bahwa Yesus itu adalah anak haram dari seorang perwira Romawi yang namanya Pantera. Dan itu juga terekam dalam tulisan-tulisan polemik Yahudi dari abad-abad yang sangat belakangan. Salah satunya adalah Toledot Yesu, yaitu silsilah Yesus. Yang mengatakan Yesus itu anak haram dari perwira Romawi namanya Pantera. Dan dalam teori yang berkembang sangat liar itu, Maria itu adalah hasil, punya anak Yesus itu hasil perkosaan dari perwira Romawi yang namanya Pantera tadi. Nah, langsung berteriak lantang penulis buku ini. Nah, sekarang faktanya sudah ditemukan. Ternyata bapaknya Yesus itu ditemukan kuburannya di Jerman. Ini sebetulnya bukan arkeologi, ini adalah arkeologi abal-abal. Karena kesimpulan satu yang didasarkan atas satu fakta, itu enggak ada rangkaiannya. Itu hanya dikait-kaitkan. Yesus ternyata bapaknya ditemukan, kuburannya yaitu di Jerman. Nah, sekarang ketahuanlah kenapa Matius mencatat bahwa dia ingin kepergiannya ke wilayah itu, ke Sidon dan Tirus itu diam-diam. Karena dia tidak diketahui orang lain termasuk muridnya sendiri, karena Yesus mau ketemu dengan bapak jasmaninya, yaitu Pantera. Nah, ini kemudian menyebar dan ini menjadi tafsir dari buku ini. Saya sudah menulis catatan tentang itu dalam sebuah artikel yang tidak tahu diterbitkan di buku apa, saya sudah lupa itu karena tahun 2006, itu tulisan saya terlalu banyak itu. Ada yang dikutip dari macam-macam web, ada yang sudah diterbitkan, saya lupa. Tapi itu pernah saya tulis seperti itu. Nah saudara-saudara, tanpa melacak akar sejarah gereja, kita bisa
terbentur-bentur dengan berbagai macam spekulasi liar seperti ini. Karena itu selalu saya katakan, mestinya terlepas daripada konflik Katolik Protestan, itu di sekolah-sekolah teologi Kristen mesti diajarkan mata kuliah khusus yang namanya patrologi, yaitu ilmu tentang bapak-bapak gereja. Jangan hanya karena kita gereja Lutheran, Alkitab langsung Luther. Hanya karena kita gereja Calvinis, dari Alkitab kanonisasi langsung Calvin. Hanya karena kita ini dari gereja Pentakosta, dari Alkitab langsung gerakan Pentakosta abad 20. Akibatnya 15 abad, dari abad pertama sampai masa reformasi, atau 20 abad dari zaman Alkitab sampai zaman berdirinya gereja Pentakosta itu kosong. Ketika kosong, kita memang belajar, waktu belajar di sekolah teologi diajari sedikitlah sejarah gereja itu. Tapi hanya sambil lalu kalau bukan sambil lari itu. Makanya ketika anak-anak kita lulus dari sekolah teologi ditanya, siapa Irenaeus? Siapakah Polikarpus? Taunya hanya Voice of Martyr. Karena yang diceritakan tentang Polikarpus dimuat dalam buku Voice of Martyr. Yang mengatakan Polikarpus disuruh menyangkal Yesus dan dia berdiri dengan gagah berani sekalipun dia sudah badannya bungkuk. 86 tahun aku mengikuti Yesus dan dia tidak sekalipun mengecewakan aku. Maka dia lebih baik mati dibakar di saat itu ketimbang dia harus menyangkal Yesus. Hanya itu yang kita ketahui dari buku The Voice of Martyr, terbitan penerbit Immanuel Jakarta kan. Tapi lupa iman seperti apa yang dihayati, yang diyakini oleh Polikarpus sehingga dia pilih mati ketimbang menyangkal Yesus. Ternyata ketika dia dibakar, itu dalam catatan yang namanya dokumen itu adalah Martyrion Polikarpi. Dia mengatakan apa? Untuk inilah aku Tuhan, segala memujamu, menyembahmu, memuliakanmu, wahai Bapa surgawi. Segala kemuliaan bagimu bersama putramu yang tunggal imam besar surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Lalu dia rela dirinya dibakar. Berarti ketika dia dibakar, dia rela mati itu karena pujaannya kepada Allah Tritunggal. Ini enggak dibahas. Karena itu begitu ada orang lain nyolong teks-teks Alkitab dipahami secara letterlock tanpa melihat konteksnya. Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325 Konsili Nikea. Dan gayanya itu Masya Allah, dia tidak tahu apa-apa tapi PD-nya itu luar biasa. Untuk menghadapi seperti ini, kita mesti berangkat dari akar sejarah gereja. Saya punya impian, anak-anak kita yang baru lulus teologi itu saja, itu bisa paham tentang Konsili Nikea itu terjadi tahun berapa, ketua sidangnya siapa, jumlah pengikutnya berapa. Ketika Anda punya pemahaman seperti itu, tidak hanya kita hafal kitab suci, tapi hafal sejarah gereja kita. Kita tidak akan pernah bisa dikacaukan oleh berbagai macam penyesatan-penyesatan itu. Yakin Konsili Konstantinopel itu dihadiri 150 orang misalnya, siapa saja yang hadir. Kenapa rumusan ini muncul? Aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Setiap kata itu memiliki deskripsi tentang mana Allah Tritunggal. Ketimbang kita hanya menghafal pengakuan iman rasuli, itu hanya tradisi gereja Katolik. Padahal zaman masa kuno itu setiap gereja lokal itu punya pengakuan iman lokal yang nantinya ketika menghadapi bidat Arius, baru pengakuan-pengakuan iman lokal dari Roma, pengakuan iman lokal dari Yerusalem misalnya, dari Kaisarea,
itu kemudian dibahas oleh para bapak gereja itu, dan kemudian lahirlah pengakuan iman universal. Pengakuan iman Nikia Konstantinopel itu pengakuan iman gereja sebelum skisma, sebelum perpecahan antara gereja ortodoks, oriental, koptik, Syria, Armenia dengan gereja ortodoks Yunani. Sebelum perpecahan antara gereja Roma Katolik dengan gereja ortodoks Yunani tahun 1054. Sebelum munculnya reformasi Protestan tahun 1517. Itu pengakuan iman sebelum gereja berpecah. Daripada kita ngarang-ngarang sendiri. Dan sebetulnya kalau Anda memahami pengakuan iman itu clear sebetulnya. Pertama, percaya kepada satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, clear artinya. Dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, monogenes theos di situ. Itu dasarnya dari mana? Dari Yohanes pasal 1 ayat 18, ayat 14 misalnya. Yang diperanakkan dari Bapa misalnya. Itu dari mana dasarnya? Yohanes pasal 8, 42. Jikalau kamu percaya Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dari Allah itu tentu bukan tubuh fisiknya Yesus. Karena tubuh fisiknya Yesus kan keluar dari anak darah Maria. Dilahirkan oleh anak darah Maria. Tapi yang keluar dari Allah itu adalah firman Allah yang menyatakan diri kepada dunia. Siapakah Allah itu? Sebelum segala abad. Kenapa lahirnya dari Allah sebelum segala abad? Saya bisa memberi ceramah itu kepada kelompok lintas agama. Lahir dari Bapa. Mana ada di dunia ini orang lahir dari Bapa? Semua orang juga lahir dari ibu. Tapi kenapa di sini kok lahir dari Bapa? Ya, karena ini bukan kelahiran fisik. Lahir dari Bapa. Karena bukan kelahiran fisik. Karena kalau lahir dari fisik tentu dari ibu. Ini kelahiran ilahi, divine birth of Jesus Christ. Divine birth of Jesus Christ as the word of God. The word from God, kan seperti itu. Makanya tanpa seorang ibu sebelum segala zaman, karena ini bukan beranak pinak secara biologis, maka kami yakin, kami percaya Yesus itu anak Allah, tapi bukan dalam makna Allah itu beranak dan diperanakkan secara fisik. Maka dulu saya ceramah sering mengutip Omai Rama. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang suka dengan saya ngomong begini di pesantren, Darul Ulum, diundang sama mereka. Loh berarti Pak, memang Yesus itu bukan anak Allah secara fisik. Oh primitif sekali Mas, mana ada orang percaya Tuhan beranak secara fisik. Ini dialog, bukan polemik, bukan debat-debat yang membuat orang lain merasa kalah kan gitu kan. Bagaimana kita menang tanpa mengalahkan orang lain? Win-win solution, maka bahasanya mesti teologi naratif. Kalau teologi naratif itu kan tidak melukai orang lain, dong itu orang cerita. Orang Papua itu mob katanya. Lucu-lucuan, tapi di situ kan lucu tapi kan serius toh. Bukan serius tapi santai. Ini adalah lucu tapi serius kan gitu kan. Lucu tidak menimbulkan kemarahan, serius tidak kehilangan pesan Alkitab yang sebenarnya. Itu saudara-saudara. Sebelum segala abad, karena lahirnya pernyataan diri Allah dari Allah itu bukan terjadi dalam konteks ruang dan konteks waktu. Lah yang dilahirkan dari Bapa itu juga tidak mengurangi hakikatnya. Maka Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Ini kan di satu pihak menghadapi bidat yang namanya Arius, tapi juga menghadapi bidat lain yang membuat Yesus itu menjadi subordinatif dari Sang Bapa. Karena usianya hanya satu, bagaimana ada tingkatan-tingkatan di situ seperti ajaran Origenes. Jadi bagaimana sekarang memahami Arius, Origenes, Nestorius dari bidat-bidat itu, tapi diwacanakan dengan bahasa yang santai, bahasa yang lembut, dan bahasa yang tidak gampang menyesat-nyesatkan pihak lain. Tapi kita tidak kehilangan ortodoksi kita, tidak kehilangan ketajaman kita untuk menilai
zaman ini seperti apa. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, terang dari terang. Athanasius dari Alexandria, seorang bapak gereja yang sangat sangat keras menghadapi bidat-bidat Kristen pada zamannya. Dia mengatakan apa? Seperti sinar matahari yang keluar dari wujud matahari, tetapi sinarnya yang keluar dari matahari itu berhakikat sama dengan sumbernya. Tidak terkurangi hakikatnya ketika matahari memancarkan sinarnya. Loh, ini bukan modalisme, ini ungkapan ini makanya selalu saya tunjukkan bagaimana bapak gereja siapa yang mengatakan ini. Tapi kalau kita hanya sekedar bunga rampai, ya kita bingung menghadapi ini. Makanya sekarang banyak pemimpin-pemimpin gereja modern menjadi permisif. Permisif, Tritunggal itu tidak terlalu penting. Itu rumusan pada zamannya. Kemudian dia begitu welcome dengan pendapat-pendapat baru yang tidak punya akar sejarah, yang tidak punya akar kuat pada sejarah gereja kita. Setelah ditegaskan Allah sejati dari Allah sejati, kesejatian firman Allah yang adalah Allah tidak terkurangi sedikit pun dari sumber yang satu itu, yaitu Sang Bapa. Dilahirkan tidak diciptakan. Karena sebelum Allah menyatakan firman-Nya, firman-Nya kan sudah ada dalam dirinya. Maka firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Baru selanjutnya yang demi kita dan demi keselamatan kita telah turun dari surga, itu rahasia inkarnasinya. Jelas sekali ketika kita membaca pengakuan iman panjang ini, hubungan Bapa dengan anak itu seperti apa, hubungan Bapa dengan Roh Kudus dan putranya seperti apa, jelas. Tapi kalau Anda sekedar membaca pengakuan iman rasuli dari gereja Roma, saya jamin orang saksi Yehova mau membaca itu. Kecuali yang terakhir dia tidak mau percaya. Yaitu apa? Kebangkitan tubuh, kebangkitan daging dia tidak percaya. Pengakuan iman rasul ini benar tapi tidak lengkap. Karena hubungan Yesus dengan Bapaknya apa? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan akan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Hubungannya dengan Bapa apa? Tapi kalau dalam pengakuan iman panjang kan jelas sekali. Yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Hubungan antara Allah dengan firman-Nya. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Dilahirkan tidak diciptakan. Karena sebelum Yesus itu sebagai pernyataan Allah itu keluar dari diri Allah, dia selalu satu dengan Bapaknya. Lebih-lebih ketika dia menjadi manusia, dia selalu mengatakan, sebelum Abraham menjadi aku sudah ada. Tentu aku sudah ada sebagai firman Allah. Kalau semua misteri tentang iman Kristen yang sudah diungkapkan, yang dulunya didiamkan selama berabad-abad karena Rasul Paulus ini clear, tidak ada sandungan untuk kita menyampaikan iman kita kepada orang lain. Ini harus clear. Saya bilang sama mahasiswa saya, gimana Pak supaya menghafal sejarah-sejarah gereja seperti Pak Bambang? Intinya kamu sering membaca, mengulang-ulang bacaan itu, mempraktekkan itu, menjelaskan kepada siapapun yang kamu temui. Sebab kalau kamu bersaksi sama orang, misalnya kutipanmu itu tidak persis, gak akan di cross check kecuali kalau Anda nulis skripsi. Ya kan, jangan takut salah, sampaikan itu. Nanti kalau kamu tidur mengigaunya sudah sejarah gereja, baru kamu lulus. Hanya itu saja. Jangan belajar hanya karena mau ujian. Habis kemudian lulus STH, bukan STH lagi itu, sering tidak hadir. Karena apa? Di jemaat enggak dipakai kan? Anda belajar bahasa Ibrani berapa SKS, belajar sejarah gereja berapa SKS, di jemaat enggak dipakai lagi. Akibatnya apa? Ya ini kan jemaat sudah Kristen yang Anda layani. Maka enggak dipersoalkan. Tapi ketika kita bersaksi kepada orang di luar kita, ketika iman kita disalahpahami, enggak bunyi kita. Nah inilah saya kira, enggak usah itu mau kamu dari PAK, mau dari teologi, itu enggak penting. Itu hanya jalan istilahnya metodologis yang Anda tekuni secara spesial.
Tapi semua jurusan, semua program studi, itu semua mengabdi untuk Injil Kerajaan Allah. Itu. Nah, padahal kembali kepada kisah ini tadi, ini kan lowongan yang bisa dibelokkan orang kan. Bagaimana dengan Pantera Pak? Begini, Anda juga membaca, selain ortodoksi, Anda harus membaca heterodoksi. Heterodoksi itu apa? Ya tulisan-tulisan palsu itu harus kita pelajari. Bagaimana kita tahu yang asli kalau nggak tahu yang palsu? Makanya ketika terjadi penemuan Nag Hammadi, itu tahun 1945, 2 tahun sebelum penemuan Laut Mati, Dead Sea Scroll, 1947. Nag Hammadi itu daerah di Mesir sana ya, ditemukan itu puluhan dokumen untuk pertama kali itu, Injil-Injil palsu yang tidak diterima oleh gereja. Termasuk Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus. Itu yang menemukan dan yang memiliki dokumen itu gereja ortodok Koptik. Yang rame kenapa National Geographic? Yang punya naskah aja tidak rame. Termasuk Injil Yudas. Itu dikoleksi di Museum Gereja Koptik di Kairo sekarang. Anda mau lihat wujudnya Injil Thomas yang palsu itu. Ada sekarang. Saya pernah tanya kepada seorang abuna itu pendeta yang ngurusi naskah-naskah kuno itu. Kenapa abuna ini dikoleksi? Jawabannya dalam rangka studi heresiologi. Heresiologi itu studi tentang bidat-bidat. Lalu dia bilang apa yang saya katakan tadi. Bagaimana kita mengerti yang asli kalau kita tidak tahu yang palsu katanya. Jadi untuk gereja-gereja ortodok di Timur Tengah, buku yang semacam Injil Thomas, Injil Filipus itu sudah biasa mereka baca. Tapi mereka tidak percaya kalau itu Injil beneran, itu Injil kok dari abad ketiga. Yesus saja naik ke surga tahun 33 Masehi, masa Injilnya dari tahun 160, tahun 200, tahun 300 kok Anda timbang sama dengan 27 kitab perjanjian baru yang semua berasal di abad pertama. Sekali lagi saya mengatakan, tidak usah ngomong teologi, ngomong sejarah saja. Itu naskahnya dari tahun berapa? Cukup itu. Maka ketika kemudian orang modern ini, National Geographic yang sering mengekspos itu, atau film Hollywood yang bikin kisah yang aneh-aneh itu, yang mengatakan, sesungguhnya di dalam Injil Filipus, Yesus dikisahkan mencium bibir Maria Magdalena. Nah, kata mencium bibir Maria Magdalena itu menunjukkan bahwa Yesus punya hubungan khusus dengan Maria Magdalena. Sehingga menimbulkan kecemburuan bagi muridnya yang lain. Sehingga Petrus berkata, mengapa engkau mencintai dekat dengan Maria Magdalena lebih dari kedekatanmu kepada kami semua? Langsung itu dipotong, dijadikan rujukan bahwa ternyata Yesus itu punya istri. Istrinya namanya Maria Magdalena. Nah sekarang banyak polemikus-polemikus di luar Kristen mengutip itu jadi tema YouTube. Kadang-kadang saya mikir apakah ini bukan penodaan agama coba. Kalau agama tertentu di Indonesia itu dikutip satu aja ngutipnya salah. Yang ngutip itu orang awam, sama-sama enggak ngertinya, itu langsung penodaan agama. Tapi dikala orang-orang ini menghujat orang-orang Kristen yang dijerat dengan penodaan agama, dia sendiri sedang menodai agama Kristen. Coba di mana keadilan seperti ini? Romawi itu runtuh Imperium Roma karena ada ketidakadilan, maka runtuhlah Roma. Jangan sampai Indonesia itu bubar karena ketidakadilan. Ini yang saya katakan. Ketika saya ngomong begini, saya tidak bicara ego saya sebagai seorang Kristen. Sama sekali tidak. Saya bicara atas nama Indonesia, atas nama keberagaman. Nah, coba bayangkan, di tengah-tengah ada, katakanlah kalau terbukti misalnya, orang-orang Kristen menghujat, katakanlah kalau terbukti. Kan pengadilan yang harus membuktikan, itu pun kalau pengadilan adil. Di tengah-tengah dia menghujat orang Kristen ini menodai agama, kamu mengintervensi agama orang lain. Di saat ngomong seperti itu, dia mengatakan dasar ajaran Paulus, pemalsu ajaran Yesus. Loh Paulus itu siapa, Bung?
Paulus itu rasul bagi kami orang Kristen. Anda menghujat Rasul Paulus itu sama dengan Anda terapkan ketika beberapa orang Kristen yang sama-sama awam menghujat dalam tanda kutip Nabi Muhammad. Lalu di satu tiat engkau marah ketika Nabi dihujat, kenapa kamu pada saat yang sama menghujat Paulus? Paulus itu rasul, soal kamu tidak mengakui itu sebagai rasul itu soal lain. Karena pengakuan itu bukan berasal dari kamu yang dibutuhkan. Pengakuan itu berasal dari konstitusi yang dibutuhkan. Bahwa negara itu menjamin kebebasan orang beragama. Mau rasulnya Paulus, mau rasulnya Krishna, mau nabinya itu adalah Joseph Smith, itu negara memberikan jaminan kebebasan. Jangan mengukur agama orang lain dari ukuran agama kita. Di tengah-tengah mereka sangat tersinggung ketika agamanya diusik. Di saat yang sama dia sedang menghujat kekristenan. Yesus punya anak dari perkawinannya dengan Maria Magdalena. Ini buktinya. Lah kalau orang lain mengatakan ini buktinya, marah. Mari yang begini kalau saya jadi presiden, saya berantas ini. Artinya begini, larang sama sekali. Kalau memang negara ini punya posisi di tengah, maka yang menghujat agama semua dilarang. Baik Kristen yang bicara Islam dilarang, itu bukan wilayahmu. Jangan nafsir Quran. Kalau perlu jangan cerita-cerita kalau kamu dulu bertobat dari agama lama ke agama baru, sudah itu simpan saja di ruang privat. Larang. Tapi satunya juga dilarang. Sehingga apa? Di ruang publik tidak ada perbincangan tentang orang pindah agama. Di ruang publik tidak ada perbincangan dengan orang Kristen mengutip Quran, orang Islam mengutip Alkitab. Stop, tidak boleh ada. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi kedua, bebaskan saja. Kalau yang Kristen ngomong Islam ya silakan, itu kan kebebasan ekspresi, tidak usah kena undang-undang penodaan, bebaskan. Ini yang terjadi di negara ini, saudara-saudara. Karena itu saya pesan kepada mahasiswa, tidak usah Anda ngurusi agama orang lain. Tapi ketika imanmu dipersoalkan, adalah wajib kita untuk melakukan hak jawab kita. Dan ketika melakukan hak jawab kita, hindari untuk bicara tentang agama lain. Itu paling aman. Terakhir, saya sampaikan tadi tentang Maria Magdalena kawin dengan Yesus. Itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari buku yang namanya Injil Filipus. Nah, Injil Filipus itu munculnya pertama abad ketiga, berjarak lebih dari 200 tahun setelah peristiwa. Itu satu, tidak bisa dijadikan rujukan historis. Kedua, kata cium-mencium itu ciuman mistik, bukan ciuman birahi. Karena naskah-naskah Nag Hammadi termasuk Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, itu buku gnostik. Anda kan sudah paham kan yang namanya gnostik adalah aliran yang mengaku diri Kristen tapi mereka mencampur adukkan dengan pandangan Yunani kuno, klenik-klenik itulah kira-kira. Ada gnostik yang namanya Korintus, Korpokrates, Basilides, seperti itu yang kita pelajari dalam sejarah gereja. Jadi ketika dia bicara ciuman, itu bukan ciuman dalam pengertian ciuman birahi, apalagi diartikan itu istrinya Yesus. Makanya di teks yang lain misalnya, saya bandingkan ya, ada buku yang namanya Kisah Yakobus yang kedua, ya, The Second Acts of James. Itu dikatakan Yesus memberikan kepada saudaranya Yakobus sebuah amanat untuk melanjutkan pergerakannya, melanjutkan pelayanannya setelah dia mencium bibirnya Yakobus. Loh, kalau ini bisa Anda klaim bahwa ini menurut Injil Filipus Yesus mencium Maria Magdalena. Menurut dua kisah Yakobus tadi, Yesus seorang gay, kan bisa begitu. Padahal konteksnya itu konteks mistik, namanya mistik. Anda lihat seperti misalnya tarian sufi yang bergerak-gerak itu di Mesir itu, ungkapan-ungkapannya para sufi muslim itu kan tidak bisa dipahami secara harafiah. Itu karena bahasa mistikal. Jadi ini salah terap dalam kitab suci. Nah, kemudian tentang teks yang kita baca tadi, intinya selama Yesus di bumi ini,
kamu jangan menyimpang dulu ke jalan orang Samaria dan seterusnya gitu loh. Artinya apa? Yang menjadi prioritas adalah Israel dulu, Yehudim dulu. Makanya ketika ada orang lain yang terpaksa harus ditolong Yesus, jangan ceritakan dulu kepada murid-muridnya. Karena prioritas utama saya untuk Yahudi dulu. Kenapa? Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua atau pertimbangan yang kedua. Misi Yesus belum paripurna. Makanya ketika Petrus pun sudah mengatakan engkaulah anak Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi di ayat 20 Injil Matius 16, jangan kamu ceritakan kepada siapapun kalau aku Mesias. Itu bukan berarti Yesus bukan Mesias. Tapi masih ada pandangan yang beragam tentang Mesias. Ada Mesias politik, Mesias imam, ya. Makanya kalau mengatakan Mesias itu kan menimbulkan kegaduhan karena harapannya orang Yahudi. Yesus mengangkat senjata melawan Roma. Padahal kerajaanku bukan dari dunia ini. Begitu juga tanpa kebangkitannya dari orang mati, kekristenan itu hanya agama biasa. Tetapi dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah gaya hidup para murid yang terus mengikuti Yesus karena pengalaman pencerahan, karena pengalaman mujizat bahwa dia bangkit kembali pada hari ketiga dari antara orang mati. Maka teks-teks ini dipahami dalam konteks itu. Karena Syro Fenisia itu kan bukan Israel. Maka Yesus pergi diam-diam karena waktunya menyatakan diri secara paripurna belum tiba saatnya. Sampai nanti kalau sudah tiba saatnya Yesus sudah disalibkan, bangkit dari orang mati, Yesus mengatakan, jadikanlah pantata etni semua bangsa-bangsa muridku, termasuk yang bukan Yahudi, termasuk yang Syro Fenisia tadi. Lalu terakhir bagaimana Pak dengan Parthenos? Nah, kalau Anda melihat tulisan-tulisan polemik Yahudi, kata Parthenos itu sebetulnya adalah pleset kata Pantera. Itu plesetan dari kata Parthenos. Itu kalau kita melihat tulisan-tulisan polemik Yahudi. Jadi Parthenos itu artinya perawan. Karena waktu itu orang Yahudi mereaksi gerakan kekristenan. Karena orang Yahudi di abad pertama itu kan ada dua kelompok. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, ini adalah orang-orang yang dulu pusatnya di Alexandria, dan orang-orang Ibrani, yaitu orang Yahudi yang berbahasa Aram. Itu jemaat Yahudi yang pusatnya di Yerusalem. Yang kedua jemaat di Antioquia yang sepenuhnya bukan Yahudi. Nah, dua jemaat itu ya kemudian disatukan dalam satu payung, makanya muncullah kata-kata aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Kata-kata itu dari mana kita ucapkan dalam pengakuan iman? Itu dari Ignatius Antioquia, muridnya Yohanes dan muridnya Petrus. Dan ungkapan itu muncul kira-kira tahun 95 setelah Masehi. Kita ini kadang-kadang mewarisi sejarah, melakukan itu tapi kita tidak tahu asal-usulnya. Gara-gara kita pertamanya anti Katolik. Makanya sekarang kalau Anda benar-benar Kristen, jangan lagi anti kepada saudaramu seiman. Janganlah terlalu Katolik. Janganlah terlalu ortodok, janganlah terlalu Calvinis, janganlah terlalu Lutheran, janganlah terlalu Wesleyan, tapi kita semua harus terlalu Kristen. Soal perbedaan-perbedaan yang masih ada itu dialogkan ke dalam, tidak perlu diekspos keluar. Soal Anda tidak setuju dengan cara baptis gereja tertentu, dialogkan ke dalam, tidak usah dibawa keluar. Kalau seperti ini kita lakukan, etosnya seperti ini. Doa Kristus kita wujudkan, ut omnes unum sin. Supaya semuanya menjadi satu, seperti aku dan engkau satu agar dunia percaya. Kata Parthenos ini merupakan reaksi, ditolak sama orang Yahudi. Kan dimanapun orang Kristen selalu membuktikan nubuat Nabi Yesaya sudah digenapi. Bahwa seorang anak Dara telah melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Immanuel. Dan orang Kristen menggunakan terjemahan Septuaginta. Di mana kata almah yaitu bisa berarti perempuan muda, bisa berarti perawan. Secara eksklusif diartikan virgin yaitu perawan. Reaksinya orang Yahudi mengadakan
konsili mereka di kota Yamnia yang menolak kekristenan dan melahirkan dokumen Yahudi yang namanya Birkat Haminim, kutukan kepada orang-orang sesat termasuk orang Nosrim atau orang Nasrani atau orang. Ketika orang Kristen selalu mengatakan sang putra Parthenos, sang putra Parthenos. Lalu kok mirip perwira-perwira Romawi itu banyak yang namanya Pantera. Nah ini kan paling mirip dengan Parthenos. Maka enggak, plesetkan. Yesus bukan anak Parthenos tapi anaknya Pantera. Pantera itu perwira Romawi yang memperkosa Maryam itu loh. Jadi itu tidak punya nilai historis karena ini ejek mengejek dari Yahudi kepada Kristen. Karena yang seperti ini juga dilakukan dalam teks-teks polemik Yahudi. Sekarang hubungan Yahudi dan Kristen kan sudah baik. Itu kira-kira abad-abad awal munculnya kekristenan itu orang Yahudi juga mengejek. Orang Galilea apa? Galil. Galil Hagoyim, Galilea wilayah bangsa-bangsa. Mana ada yang baik di Galilea? Mana ada yang baik di Nazaret? Masa Nabi muncul di Nazaret kan gitu kan awalnya. Kemudian itu semakin mengkristal akhirnya orang Kristen yang namanya Galilea itu buruk. Galilea itu tercitrakan daerah abangan, daerah yang kurang religius. Maka evangelion yang kabar baik mereka plesetkan awen gilayon. Dosa orang-orang pinggiran dan pinggiran itu adalah Galilea. Makanya ketimbang kalau misalnya Bunda Maria itu di Surabaya gitu kira-kira ya. Itu kemudian ada orang mengatakan, oh itu lahir anak perawan. Yang paling dekat dengan kata perawan apa? Pranowo. Dan Pranowo itu biasanya nama tentara. Oh Yesus bukan anaknya perawan, anaknya Pranowo gitu loh kira-kira. Seperti itu. Makanya ini ejekan bukan anaknya Parthenos, tapi anaknya Pantera. Karena nama-nama perwira Romawi itu ada namanya Pantera. Karena apa? Panther. Nama orang-orang itu kan yang perkasa itu kan nama gajah, nama panther. Itu kan mirip dengan kita. Lembu Sora itu kan nama-nama yang muncul karena ketangkasannya, kekuatannya biasanya dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan olah kanuragan, bela diri dan itu terkait dengan kemiliteran. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dalam contoh ini isu-isu kontemporer dalam gereja yang harus dihadapi oleh kita ini bisa kita timba hikmahnya untuk kita bisa lakukan dalam pelayanan kita sehari-hari. Terima kasih. Ya, baik Pak Bambang, tetap di depan dulu. Saudara Pak Bambang sudah bilang kalau ada saudara yang mau bertanya 1-2 orang dalam kaitan teologi, isu-isu yang lagi ini, dipersilakan. Tolong bagikan mic ini. Maju. Ada yang mau bertanya? Silakan, cepat. Ya. Silakan itu, Rano mau bertanya. Silakan Rano. Oh. Angkat tangan tadi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ya, silakan. Naik di depan. Saudara kita tidak punya waktu banyak ya. Hanya ada 1 orang penanya lagi. Ya, silakan. Sebut aja pertanyaannya. Ya. Shalom, selamat pagi. Ya, terima kasih buat pemaparan yang sangat-sangat sekalipun singkat tapi bagi saya sangat komprehensif dalam pemaparan sejarah dan tanda kutip provokasi dari Pak Bambang untuk mendorong mahasiswa belajar sejarah dan ternyata memang sangat membuka pikiran khususnya saya pribadi. Pertanyaan sederhana saya tidak akan bertanya tentang isu-isu yang ada. Tadi Pak Bambang sempat singgung bahwa mahasiswa itu harus banyak belajar tentang patologi dan sebagainya. Saya hanya mau bertanya, mungkin ada rekomendasi buku-buku sejarah, patologi dan sebagainya yang perlu untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus ini untuk pelajari dan baca yang mungkin lebih akurat dan memang lebih menolong kita untuk lebih banyak dekat dengan sejarah-sejarah khususnya di bapak-bapak gereja pada abad-abad yang pertama itu. Terima kasih Pak. Langsung jawab ya. Untuk rujukan awal silakan Anda membaca The Apostolic Fathers. Itu karya
J.B. Lightfoot. Ya, J.B. Lightfoot. Itu seorang teolog Protestan, Lutheran sebetulnya yang menjadi editor dari naskah-naskah yang namanya The Apostolic Fathers. Kenapa ini penting? Karena The Apostolic Fathers itu bapak-bapak gereja yang berasal dari murid-muridnya para rasul. Jadi misalnya Didake Ignatius dari Antioquia, Clement dari Roma, Polikarpus, nah, kemudian Papias dari Hierapolis, Quadratus itu generasi kedua setelah muridnya para rasul. Nah setelah itu Anda bisa membaca tulisan-tulisan Antenikene Fathers dan sebagainya yang banyak beredar itu. Itu generasi ketiga, yaitu Irenaeus, kemudian Hippolytus, itu generasi ketiga keempat dan sampai nanti bapak-bapak konsili. Utamakan dulu belajar bapak-bapak gereja sebelum perpecahan gereja. Karena itu paling netral. Ya, kalau Anda belajar Thomas Aquinas kan sudah Katolik Roma itu. Ya, tapi kalau bapak-bapak gereja sebelum skisma, ini adalah warisan bersama seluruh gereja. Baik itu Ortodok, baik itu Katolik maupun itu Protestan. Itu saya kira ya. Anda cari aja di Google, di situ ada apa The Apostolic Fathers, itu malah istimewanya tertulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Sehingga Anda bisa mencocokkan misalnya teks ini aslinya apa, misalnya ya. Ajaran tentang Kristus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Itu sudah ada di abad pertama. Jadi itu bukan baru pada Konsili Nikia tahun 325. Misalnya Irenaeus, misalnya Ignatius dari Antioquia itu mengatakan, Tuhan kita Yesus Kristus tabib kita yang agung, yang terpahami dan yang tidak terpahami, yang dilahirkan dari Allah sekaligus dilahirkan dari Bunda Maria, yaitu satu juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi seorang juru selamat yang adalah Yesus Kristus itu satu. Sebagai firman Allah dia keluar dari Allah, anaknya Allah. Itu bicara tentang divine birth of Jesus Christ. Tapi pada yang sama selain ek Theos, ek Marias, dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi itu sebelum konsili Efesus, konsili Kalsedon sudah ada. Muridnya Rasul sendiri mengatakan Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah ini yang sepertinya missing link. Sehingga terbaca akhirnya kita lompat langsung kepada ini. Lalu muncul lagi provokasi itu. Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Umat kok melantik Tuhannya gitu macam-macam, ya sudahlah. Karena ini omongan yang tidak terpelajar ya sudah tidak usah dihiraukan dengan balas memaki atau balas mencaci, tapi perkuat dengan literasi kita. Itu saya kira. Ya, satu lagi kalau ada. Wah, ada. Jack, silakan. Tolong mic. Silakan. Cek. Ya, terima kasih untuk materinya, Pak. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita dapat menjelaskan tentang Allah Tritunggal bagi konteks orang Indonesia agar kita mudah untuk menyampaikan penjelasan tentang Allah Tritunggal ini. Begitu Pak pertanyaan. Anda jawabannya panjang itu. Tapi Anda lihat YouTube saya. Itu sudah clear, tuntas itu dibahas. Bahkan YouTube saya itu tidak hanya saya sampaikan di lingkungan Kristen. Dan itu ceramah-ceramah di depan teman-teman Muslim. Anda cari itu Bambang Nursena Channel. Dan subscribe dulu di situ. Sudah Anda lihat ke bawah. Iya. Jadi saudara sudah dengar tadi ya bagaimana Pak Bambang ketika berapologet dengan orang tidak perlu menjelekkan agama orang. Tapi dengan menjelaskan agama kita sendiri dengan baik itu sudah apologetik yang baik untuk menerangkan kita kepada orang lain ya. Terakhir dari Jack, ini pertanyaan terakhir, silakan Jack. Terima kasih. Saya ingin bertanya apa maksud Bapak ketika kita bersaksi apa yang kita belajar bagi Bapak itu dulu dengan teman-teman atau di jalanan dan
apakah itu sambil kita belajar atau kuliah atau sesudah selesai kuliah? Menjelaskan Yesus itu bukan nungguan selesai kuliah. Dari sekarang kita membina hubungan sebaik-baiknya dengan saudara-saudara kita, baik Kristen maupun di luar Kristen. Tapi tidak perlu melukai orang lain dengan persahabatan. Saya kira hal-hal yang sifatnya sensitif sekalipun, itu ketika diungkapkan dia tidak marah. Tapi kalau modelnya di perdebatan, itu isinya kan caci maki. Jadi kapan kita harus menjelaskan iman kita, ya kapan saja, tidak usah harus nunggu kita selesai kuliah. Sekarang ini justru waktunya kita belajar menjadikan pelayanan itu sebagai gaya hidup kita dimanapun kita berada. Itu saya kira. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang, silakan. Sepatah dua patah kata dari pimpinan sekolah, Pendeta Robi, kami persilakan. Shalom dan selamat pagi semuanya. Tentu ini adalah peluang yang indah ya. Sungguh merupakan sebuah privilege untuk kami, Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena bisa hadir di sini secara langsung. Saya pun pribadi baru bertemu in person kali ini. Jadi biasanya cuma nonton di YouTube channel ya. Tapi kali ini saya bisa ketemu langsung juga dan mendengar penyampaian ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Terima kasih banyak Pak untuk bisa hadir dan berbagi di sini. Saya juga terima kasih karena Bapak Dr. Simon yang adalah juga ya pendeta juga Pak. Yang juga adalah chaplain kami boleh mengatur ini untuk menghadirkan Bapak di sini. Dan juga ada Ketua Yayasan Bapak Samuel Arnold boleh hadir. Dan rekan-rekan yang lain, para pimpinan dosen yang hadir, juga ada Ibu Dokter. Ya, ini istri Pak Dr. Simon. Dan juga mungkin ada teman-teman lain dari gereja lain yang berkesempatan hadir untuk kesempatan ini. Selamat datang juga di kampus ini. Nah, dengan apa yang disampaikan, saudara boleh belajar karena memang kampus kita menganut bahwa pembelajaran kampus itu sifatnya adalah fasilitator saja. Jadi memang apalagi dengan MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, memang saudara dituntut untuk belajar lebih daripada yang saudara dapatkan di kelas yang hanya sifatnya garis besar pembelajaran. Pertemuan 16 kali tatap muka itu dikurangi ujian 2 kali sangat tidak mampu untuk mengcover semua yang Pak Bambang sampaikan tadi. Apalagi semua yang Pak Bambang ketahui. Wah, itu puluhan tahun bacanya. Ya kan? Tidak terjadi dalam sekejap. Begitu. Nah, tapi kalau yang tadi saudara menjadi terpesona mendengarkan bahasan-bahasan ini. Saya memberikan peluang bagi saudara, menantang saudara, karena memang kita sedang menganut apa yang disebut legacy leadership. Jadi kita tidak akan ada terus. Zaman Pak Samuel, zaman Pak Simon, Pak Bambang, Pak Ivan, Ibu Tri, orang-orang tua saudara yang ada di kampus ini, kami semua punya masa. Setiap orang dibatasi oleh minimal 2 hal, periode dan umur. Kita tidak pensiun, kita tutup usia. Nah, pada akhirnya kita semua hanya akan tergantikan. Dan itu sebabnya harus secara sengaja melakukan ini. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang, kalau ada saudara yang merasa tertantang untuk belajar, belajarlah. Sekaligus ini menjadi peluang tantangan dari kami di kampus bahwa kita butuh orang-orang yang mengerti, memahami sejarah, spesialisasi sejarah, baik itu church histories maupun juga historical theology. Oke, jadi belajarlah tentang hal ini dan tentu saya sengaja bilang ini karena kebetulan ada Pak Ketua Yayasan, Pak Sekretaris Yayasan juga dan juga ada rekan-rekan pimpinan bahwa memang kami dalam periode ini sedang mengembangkan kampus ke arah salah satu adalah pengembangan
spesialisasi dosen. Itu sebabnya memang kita sudah sepakati bahwa kita sekarang ini tidak asal kuliah saja. Nah, kuliah ini berdasarkan apa yang kita ingin menjadi keunikan-keunikan. Dan terima kasih tadi penyampaian Pak Pendeta Bambang juga itu luar biasa Pak. Kita tidak perlu terlalu Calvinis, minta maaf bagi yang Calvinis, tidak terlalu Lutheran, Wesleyan, ya, tidak terlalu Arminian dan sebagainya, ataupun kelompok-kelompok yang lain. Nah, kalau kami di sini Pak, memang kami hanya terlalu misi saja, ya, terlalu Kristen dalam arti bermisi. Kebetulan kami tidak mengedepankan corak berteologi. Itu sebabnya lebih dari 48 denominasi gereja ada di sini belajar dan lebih dari 120 gereja di kota ada di sini belajar. Kenapa? Karena kami juga mengedepankan hal yang tidak perlu kita terlalu bertengkar. Ya. Jadi isu untuk menginjil, menyampaikan kabar baik adalah isu umum juga. Jadi kami ada di situ dan saudara dalam PI kita seringkali mengalami penolakan atau tantangan. Salah satu yang disampaikan Bapak Dr. Bambang tadi adalah cara saudara untuk menghadapi penolakan-penolakan berapologi ketika hal itu dibutuhkan. Itu saja yang saya dapat sampaikan pagi ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena ada di sini dan semua yang hadir pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri aplaus sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya demikianlah materi yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman kepada majelis kapel, kami persilakan. Selamat pagi, pengumuman Jumat 21 April 2023. Atas nama Majelis Kapel kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena SHMH yang telah menyampaikan firman Tuhan dan materi pagi hari ini serta para pelayan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapel, Sabtu 22 April adalah kerja bakti angkatan 2022. Senin 24 April adalah ibadah bersama dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Armin Sukri MTH dengan WL, Reti Natalia, Singers, Seviana Juni, Janet Sri, dan Epinus Igwa. Pemain musik Kurnia Chandra angkatan 2020. Dan ada kesaksian KKL oleh Meliana Barak, Melki Aso, Michael, dan Misak Matius. Yang akan meninggalkan ruangan kapel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu barisan kanan saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH untuk menutup kita dalam doa. Jemaat Kapel, saya persilakan berdiri. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Tuhan, pencipta langit bumi, yang karena kasih-Nya mengasihi kami sedemikian, sehingga kami yang sudah berdosa boleh ditebus, boleh diselamatkan melalui karya pengorbanan agung Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami bersyukur atas ibadah ini. Kami bersyukur atas kehadiran hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena. Kami bersyukur untuk semua sesi ibadah ini. Tuhan berkatilah kami semua dan biarlah semua yang sudah dilakukan boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Akhir ibadah ini Tuhan, kami siap berpisah dari tempat ini untuk melanjutkan semua aktivitas kegiatan kami di hari ini. Kami berdoa kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami semua sejak hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kali menjemput setiap salehnya yang percaya.
Amin. Amin. Silakan duduk kembali dan mohon izin Pak Bambang karena ini kesempatan yang langka. Kami mengundang Bapak berdiri depan, kami berfoto. Para dosen yang hadir juga kita bisa berfoto dengan hamba Tuhan.